membuat siluet digital art. Jumpa lagi di With Love Eats tutorial. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo semua, kita jumpa lagi ya. Sekarang kali ini kita akan bikin yang seru-seru lagi. Yuk kita pilih aja Instagram post. Lalu kita pilih yang blank. Kali ini aku memakai Canva aplikasi ya. Jadi tapi kalau teman-teman mau pakai yang Canva web, itu nggak apa-apa, sama aja ya. Ini kalau misalnya blank, dia pasti nanti terbuka seperti ini. Sekarang tampilannya Canva sudah baru lagi, jadi mungkin beberapa tutorial-tutorial sebelumnya agak berbeda sedikit gitu. Nah, sekarang kita membuat siluet ya. Ini sekarang ini namanya kanvasnya masih kosong. Kalau misalnya mau ganti warna, silahkan tap di mana saja, pokoknya di bagian kanvasnya. Ya, nanti di bawah sini ini ada namanya color, itu buat ganti warna. Jadi yang sudah ada itu sudah ada pilihannya, tapi kalau misalnya teman-teman mau warna tersendiri, misalnya mau warna, kali ini aku mau coba warna ungu ya. Nah, ini bisa dimain-mainkan, terserah mau ungunya yang mana. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah tap di mana saja di luar sini. Nah, kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya supaya warnanya gradien. Jadi tadi aku pencet plus, lalu dia akan muncul seperti ini. Ini kita di tabnya yang namanya elemen ya. Lalu kita tulis gradien. Nanti dia akan ada macam-macam. Nah, Canva yang baru sekarang ini jadi foto, grafik, video, audio itu langsung masuk semua di elemen. Kalau misalnya kita mau grafik aja, tinggal pencet grafik, nanti dia ada berbagai macam. Oh iya, mau mengingatkan saja, ini yang mahkota itu tandanya harus akun Canva Pro. Kalau misalnya teman-teman belum akun Canva Pro, aku coba ya, misalnya aku pilih yang ini. Nah, dia akan ada watermarknya, dan ini ya mengganggu ya. Jadi kan yang buatan kita kurang apik gitu, ada tulisan ininya. Nah, sekarang aku mau milih yang ini supaya ini nanti gradien. Jadi ini titiknya yang 4 itu bisa buat besar kecilnya, oke. Sedangkan yang ini bisa buat muter-muternya. Ya, aku mau dari atas ke bawah seperti ini. Lalu aku pilih warnanya, tadi ada di bawah sini ya. Jadi menu-menunya itu ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat, cari-cari sendiri aja. Nah, misalnya aku mau buat jadi warna pink ya, jadi seperti itu. Oke, lalu kita ke tambah plus lagi. Sekarang aku mau buat pohon, jadi aku tulis tree. Nah, misalnya kita pilih yang gratis, yang ini ya. Seperti itu. Lalu misalnya aku mau ini ya. Ini lalu ini teman-teman bebas berkreasi sendiri, mau bercerita tentang apa itu terserah ya. Misalnya mau tambahin star,
Hmm. Dibuat warnanya dirubah. Jadi beberapa elemen itu bisa dirubah warnanya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya muncul seperti ini, muncul kotak-kotak warna ini, berarti itu bisa dirubah warnanya ya. Tapi kalau misalnya tidak muncul kotak warna, ya berarti warnanya tidak bisa dirubah. Karena beberapa ada yang bisa dirubah, ada yang juga tidak bisa. Gitu ya. Gimana kalau misalnya ungu tapi nah misalnya ini sekarang nih adanya di depan ya kan, di depan pohonnya, padahal kita mau taruh di belakang pohonnya. Nah itu lihat ke bagian menu bawah sini, digeser, ini ada position. Ini kalau backward berarti mundur sekali, tapi kalau ke back itu kan berarti dia di belakang gradiennya, berarti forward sekali. Seperti itu. Itu ininya position, oke? Sekarang kalau misalnya nih jarinya kegedean kayak aku, jarinya kan suka kegedean nih sebetulnya. Nah, mau geser sedikit gitu. Ini kalau misalnya ada garis biru itu berarti tandanya yang lagi aktif ya. Nah, ini kita ngelihat di menu itu ada namanya nudge. Nah, ini buat geser dikit-dikit tuh. Kelihatan kan? Kegeser sedikit. Seperti itu buat kalau mau geser sedikit-sedikit gitu. Kalau misalnya aduh susah banget nih pakai tangan, gesernya kebanyakan terus gitu, nah itu pakai nudge ini, seperti itu ya. Terus itu ada transparansi, kalau biar transparan apa-apa. Nah ini semua dicoba-coba sendiri. Oke, seperti itu. Misalnya aku udah ya begini saja deh gitu. Itu di crop ya, di crop supaya tadi nggak kelihatan garisnya. Jadi tadi diaktifkan, terus dipencet agak lama, salah diklik 2 kali, lalu bisa dirubah-rubah seperti itu. Ini kalau misalnya mau ditambahin bulan boleh, mau ditambahin burung terbang boleh, tapi yang pasti aku kira-kira ini sebagai contoh aku udah oke. Sekarang ditambahkan watermark. Jadi ini tadi ke bawah lagi ke plus ya. Lalu ini ada teks ini teman-teman bisa milih, jadi dia sudah ada contoh-contoh tulisan, misalnya mau ini aja deh. Nah dia sudah ada, tapi ini kan ada 3 nih, jadi ini ada 3 sudah jadi 1, kita perlunya 2 saja. Maka ini ada yang namanya ungroup, itu dipencet, nah dia jadi sendiri-sendiri. Oh ini malah ada banyak. Kalau misalnya nggak perlu, di delete saja. Pokoknya yang ada garis birunya tandanya itu yang aktif ya. Kalau yang ini mau dibiarin aja, yang ini yang dihapus. Misalnya ya, kalau misalnya mau ngecilin bisa pakai yang titik-titiknya itu ya, dikecilin seperti itu. Atau kalau misalnya nggak mau seperti itu, ini kita bisa ngelihat di bagian menunya, jangan lupa itu harus sudah aktif. Ini ada font size, nah ini bisa dipilih. Kalau misalnya digedein tapi ternyata kepotong seperti itu, maka ini ada garis yang sini, ini kita bisa gedein ya, kayak ngezoom, di zoom in zoom out gitu. Ini zoom out. Nah ini pakai yang tadi garisnya itu gantinya di situ ya. Nah sekarang aku mau ininya kecil aja, ini juga kecil aja. Mau geser, kita pakai kanan geser dikit, pakai nudge. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah puas nih dengan hasilnya, itu pilih yang atas di sini. Nah, ini ada save as.
Ya, ini kita bisa milih jenis file yang akan disimpan. Memang di sini tulisannya MP4, tapi kita pilihnya yang PNG aja ya. Pakai PNG biar kecil dan cakep. Tapi tetap cakep. Oh iya, jangan ada yang dicentang. Ini karena udah kelihatan ya ada mahkotanya. Tadi ingat apa, kalau misalnya ada mahkotanya berarti itu harus Canva Pro ya. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba di sini gitu ya. Oh ya, aku coba nih ya. Aku kasih satu elemen yang dia pakai. Nah, ini kan pakai, ini harus Canva Pro ya. Kelihatan kan ada watermarknya. Terus aku coba simpan ya nih. Maka dia akan minta dibayar. Di sini tadi aku scrolling ya, kan kelihatan ini kalau di scrolling ke bawah, ini dia ngasih tahu nih elemennya yang ini itu pro, harus di-upgrade, jadi harus bayar. Kalau misalnya nggak mau bayar, ya ini dihapus saja. Maka dia akan hilang, ya kan? Jadi ini langsung download. Oke? Begitu caranya. Sesudah terdownload itu teman-teman bisa ngelihat di galeri. Jadi seperti itu. Oke, ini udah jadi, nanti tinggal kirim ke kelas supaya bisa kita diskusikan bersama. Gak sabar nih ngelihat hasilnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.